Berapa? Baik, ujian komprehensif atas nama Izran Lasoma kita mulai. Saudara Izran, untuk ujian komprehensif ini saya sengaja menyiapkan kisi-kisi soal berupa pertanyaan dan instruksi dalam pelaksanaan ujian komprehensif ini agar supaya dibaca pertanyaannya dengan baik sesuai dengan susunannya dan dijelaskan sejelas-jelasnya. Saya tidak mengajukan pertanyaan secara dialogis, ya, tetapi saya sengaja menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijelaskan dengan baik oleh saudara. Itu untuk uji pengetahuan. Pada uji keterampilan pembelajarannya, praktek pembelajarannya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yang harus dijelaskan, dan dilanjutkan dengan praktek mengajarnya, sebagaimana praktek dalam pembelajaran di kelas. Baik, saya screen share untuk sejumlah pertanyaan yang harus kamu baca dengan baik, analisis dengan baik, dan dijelaskan. Nah, waktu kita 50 menit ke depan, termasuk dengan praktek mengajar dan baca tulis Al-Quran. Oke, waktu saya serahkan untuk Anda, Saudara Izran, untuk menggunakan waktu seefektif mungkin dan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah share ke saudara melalui screenshot ini untuk dijelaskan. Ada kurang lebih beberapa pertanyaan pada 5 komponen ini untuk dijelaskan. Oke, disilakan Saudara Izran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab dari pertanyaan ini yang terkait dengan uji pengetahuan. Yang pertama, tentang teori belajar. Teori belajar ini untuk memudahkan dalam proses pembelajaran atau pada rancangan pengembangan perangkat pembelajaran. Ada beberapa teori itu menjadi penunjang dalam proses pembelajaran. Yang pertama dan namanya teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah teori yang memancing ataupun menstimulus peserta didik untuk dapat menjawab ataupun menanggapi apa yang ditanyakan. Dalam kurikulum IKM disebut dengan pertanyaan pemantik, yang itu akan mengolah pola pikir peserta didik untuk menanggapi apa saja yang ditanyakan oleh guru. Yang berikut ada namanya teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang tidak hanya berpusat pada stimulus, tetapi bagaimana proses berpikir yang secara kompleks, yang itu akan menjadi pola pikir peserta didik menjadi lebih berkembang. Nah, di antaranya kalau menurut teori, beberapa pendapat teori Piaget, itu ada beberapa tahapan kemampuan ataupun kognitifnya seseorang. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama disebut dengan tahap sensiomotor, ya, itu umur sampai 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap operasional 2 sampai 8 tahun, kemudian ada tahap operasional konkret umur 8 sampai 12 tahun, dan tahap operasional formal umur 12 tahun sampai 18 tahun. Jadi pada saat
pembelajaran dalam teori ini seorang guru menyesuaikan dengan kognitifnya seorang peserta didik. Yang berikut teori humanistik. Teori humanistik ini adalah teori yang lebih melihat bagaimana perilaku belajar siswa, bagaimana perilaku belajar peserta didik atau respon daripada materi pembelajaran yang disampaikan. Dan juga dalam teori humanistik ini adalah lebih kepada pendekatan secara kemanusiaan. Bagaimana pembimbingan terhadap peserta didik sehingga peserta didik mampu ataupun terpanggil untuk dapat aktif dalam proses kegiatan belajar, mengajar atau memahami, berusaha memahami ataupun berusaha mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah namanya teori konstruktivistik. Ini teori konstruktivistik ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk berpikir secara konstruktif. Jadi mulai dari pemahaman secara konseptual, kemudian faktual, sampai pada metakognitif. Kemudian teori sosial ini teori yang menitikberatkan pada meniru atau mengamati perilaku orang lain dalam usaha untuk pemahaman terhadap suatu materi atau meningkatkan pola pikir, dalam hal ini kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, ini terkait dengan pertanyaan pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini adalah sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi dalam setiap pengembangan pembelajaran yang perumusan tujuan itu melihat daripada KKO ataupun penyusunan kerangka berpikir. Dalam hal ini ada mengamati C1, C2, C3 sampai C5. Yang berikut untuk alur tujuan pembelajaran itu penjabaran daripada tujuan pembelajaran. Jadi dalam satu tujuan pembelajaran itu bisa dapat melahirkan beberapa alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan teknologi, pedagogik, dan konteks knowledge. Kalau dalam pendekatan teknologi ini termasuk pada media pembelajaran. Yang berikut problem-based learning. Problem-based learning ini adalah bagaimana siswa dapat ataupun bagaimana dalam pembelajaran itu, dalam perumusan pengembangan pembelajaran itu dirumuskan materi itu mendapatkan solusi. Artinya materi itu ketika diidentifikasi masalah yang menjadi harapan daripada ketercapaian, kemudian pada akhirnya mendapatkan solusi atau dibahas secara bersama, melahirkan solusi-solusi. Kemudian yang terakhir, project problem-based learning. Project problem-based learning ini termasuk juga bagian dari teori atau bagian dari teori pembelajaran, yaitu di mana siswa membuat suatu project, suatu karya dari tugas ataupun materi-materi yang diajarkan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, komponen perangkat pembelajaran ada disebut dengan tujuan,
kemudian materi ajar, metode, media dan LKPD, instrumen asesmen. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa perangkat pembelajaran itu dalam modul ajar terdapat yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, materi ajar. Dalam komponen materi ajar itu terkait dengan konten ataupun materi yang menjadi pembahasan pada materi itu sendiri. Kalau misalnya di kelas 10 ya, kelas 10 pada fase E itu kan misalnya fase E tentang sejarah peradaban Islam, ada beberapa konten ataupun materi ajar yang tentunya materi ajar itu pun tertuang dalam komponen perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah metode. Metode yang digunakan itu sebagaimana yang disampaikan di awal ataupun pada poin 2 ataupun poin sebelumnya, boleh secara basic learning menemukan solusi dari persoalan ataupun dari permasalahan yang ditemui dalam diskusi atau dalam pembelajaran ataupun materi ajar ataupun konten daripada yang ditugaskan oleh seorang guru, ataupun menggunakan project problem basic learning. Jadi siswa ataupun peserta didik dapat melahirkan karya ataupun project daripada tugas pembelajaran ataupun materi ajar oleh guru itu sendiri. Yang keempat, media dan LKPD. Kalau media itu sesuatu yang dapat menunjang proses pembelajaran. Ya. Jadi apalagi di era sekarang di abad 4.0 ini lebih kepada penguasaan teknologi. Jadi ada terutama menggunakan teknologi, diantaranya adalah pakai LCD ataupun proyektor ya, dan media-media lainnya yang itu berhubungan dengan teknologi. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik, itu yang menjadi dasar atau menjadi aspek penilaian dari guru. Kemudian yang kelima, instrumen asesmen. Instrumen asesmen ini yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, dan design making. Nah, ini maksudnya dalam instrumen ini terdapat muatan-muatan yang itu peserta didik yang menantang peserta didik untuk mengembangkan pola pikirnya. Jadi ada pola pikir ataupun kritis dan lain sebagainya. Lanjut slide, Pak. Kelihatan, sudah. Belum, Pak, belum lihat. Ini sudah kelihatan? Belum, Pak. Tunggu. Bisa ulang lagi. Oh iya. Tunggu. Oke. Hilang ya? Hilang, Pak.
Oke, sudah? Bisa. Ya, lanjut untuk poin 4, ini pendalaman dan penguasaan. Yang pertama, materi ajar esensial. Kemudian material secara bermakna, expand material secara bermakna, konten, mengapa, bagaimana, dan prosedur. Kemudian materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual. Keempat, materi ajar yang bermuatan hoax. Materi ajar esensial itu kalau menurut saya adalah materi ajar yang beririsan ataupun yang berkaitan dengan yang lainnya, dengan materi lainnya yang berhubungan. Yang kedua, materi yang secara bermakna. Jadi apa isi materinya, ya. Artinya dalam materi yang bermakna ini ataupun material secara bermakna ini menandakan bahwa materi yang diajarkan itu terpenuhi secara ilmiah, gitu. Jadi mulai tahapan apa, kemudian mengapa terjadi apa materinya, kemudian mengapa Ya. mengapa Siapa? materi itu diajarkan secara filosofi ataupun secara teori atau dasar-dasar teori yang ada pada materi itu, kemudian bagaimana prosedur. Prosedur itu adalah sesuai dengan tahapan-tahapan konten materi yang hendak dicapai. Baru harus bagaimana, Dan? Yang berikut hikmah. Jadi hikmah yang didapat dari materi itu. Jadi segala materi solusinya apa? Ataupun materi itu harus memiliki hikmah, ya, sehingga hikmah itulah yang lebih menitip, lapor di Pustipat, yang menjadi dasar bahwa materi itu bermakna, bilang tidak boleh, punya hikmah dan tujuan. Yang ketiga, materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan. Ada yang disebut dengan pengembangan materi. Yang pertama faktual, konseptual, prosedur, dan metakognisi. Kalau faktual itu materinya sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keadaan ataupun sesuai dengan realitas. Ini faktual. Misalnya kalau materi tentang zakat kalau dulu zakat di zamannya para nabi atau di zamannya para sahabat dengan makanan pokok gandum, maka dengan secara faktual kalau di Indonesia maka faktualnya itu adalah berzakat dengan beras. Kalau khususnya di Gorontalo maka faktualnya adalah berzakat dengan mungkin jagung. Konseptual, jadi konseptual itu adalah jadi bagaimana dalil-dalil ataupun dasar-dasar yang itu menjadi pijakan terhadap materi itu sendiri. Ya, kalau zakat tadi berarti berkaitan dengan dasar Al-Quran dan hadis terkait dengan ketentuan zakat atau ketentuan daripada makanan pokok yang diberikan pada zakat fitrah. Kemudian prosedural itu sesuai dengan tahapan-tahapan konten ataupun materi yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah metakognisi. Metakognisi ini adalah manfaat yang dihasilkan daripada materi itu sendiri. Kalau misalnya tadi contohnya zakat, manfaatnya untuk pertama adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi atau bisa menggambarkan bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu
adalah punya hak dan kewajiban. Misalnya dalam hal zakat berarti yang punya kelebihan maka berkewajiban untuk membantu memberikan zakat. Dan yang menerima zakat ataupun yang berhak mendapatkan zakat berarti dia punya hak daripada harta yang dimiliki oleh orang yang punya kelebihan tadi. Jadi itu kalau dalam contoh. Jadi contoh. Jadi metakognisi itu lebih kepada hikmah atau manfaatnya. Materi ajar bermuatan hots. Materi ajar yang bermuatan hots pada poin ini adalah materi ajar yang itu memancing ataupun menstimulus agar peserta didik itu berpikir kritis atau bagaimana berpikir yang tinggi atau terhadap materi itu. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Asesmen dalam rancangan pembelajaran yang mencakup pertama asesmen awal, kemudian formatif, sumatif, teknik asesmen, instrumen asesmen yang berorientasi pada host, dan prinsip-prinsip merdeka. Jadi yang pertama adalah asesmen awal. Asesmen awal itu disebut kalau dalam IKM disebut dengan mendiagnosa atau diagnostik. Jadi bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran. Jadi biasanya kegiatan ini masuk pada kegiatan pendahuluan asesmen awal. Bagaimana mempertanyakan atau memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk sebagai gambaran awal untuk mengetahui pemahaman ataupun kognitifnya peserta didik terkait dengan konten materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua formatif. Formatif itu adalah yang uji kompetensi atau soal-soal yang diberikan atau pertanyaan diberikan pada jalannya proses pembelajaran untuk menguji bagaimana peserta didik ini menguasai daripada materi yang diajarkan. Jadi bisa berupa soal objektif atau pilihan ganda, bisa juga soal esai. Atau mungkin bisa di-share lewat Google Formulir ataupun dari media aplikasi lainnya untuk memudahkan guru dalam mengevaluasi kemampuan siswa ataupun peserta didik mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah asesmen yang ketiga adalah sumatif. Sumatif ini uji kompetensi atau kemampuan siswa terkait dengan materi yang diajarkan yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Jadi kalau formatif pada proses pembelajaran, kalau sumatif pada akhir pembelajaran. Bisa berupa soal esai, soal objektif, ya, yang menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik itu sendiri. Teknik-teknik asesmen itu boleh berupa observasi. Dalam teknik asesmen itu dilakukan untuk menguji kemampuan peserta didik yang sebelumnya adalah asesmen tentang tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana guru mempertanyakan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan di awal. Kemudian yang kedua, kegiatan remedial. Ketika di asesmen akhir oleh guru untuk
mengulang kembali materi yang dijelaskan pada kegiatan inti. Yang berikut adalah termasuk termasuk yang asesmen sumatif. Jadi mereka peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru, baik itu soal pilihan ganda, soal esai, untuk menguji kemampuan peserta didik. Kemudian kalau ada yang tidak terpenuhi, maka masuk pada kegiatan berikut, yaitu kegiatan remedial perbaikan. Pada asesmen ini, kegiatan remedial ini siswa ataupun peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar. Ya, kalau pada RPP di K13 itu disebut dengan KKM. Kalau yang IKM disebut dengan KKTP. Kemudian kegiatan pengayaan, jadi pengayaan. Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar itu yang standar itu bisa dilakukan pengayaan, pendalaman materi, dan pengayaan lainnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan perencanaan penilaian yang disusun oleh guru itu sendiri. Kemudian pada asesmen akhir ini ada dicantumkan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, sesuai dengan format-format yang tercantum pada RPP ataupun modul ajar yang disusun oleh guru. Kiranya itu penjelasan dari saya terkait dengan materi yang diujikan dari uji pengetahuan. Terima kasih Pak Dokter. Lanjut uji praktek. Lanjut Pak Dokter untuk yang uji praktek. Izin Pak Dokter, langsung saya mau mengajar Pak. Izin untuk mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Kita pada kesempatan ini akan... Iya Pak. Ya, diberi penjelasan dulu ini, aspek-aspek ini. Setelah memberi penjelasan ini, dilanjutkan dengan praktek mengajarnya. Siap Pak, mohon maaf Pak. Ya. Ya. Jadi kalau untuk materi uji ataupun uji praktik ini, yang pertama menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian memotivasi siswa. Seorang guru diharapkan memiliki kreativitas ataupun cara bagaimana peserta didik itu di awal ataupun ketika guru memulai pembelajaran dapat menarik perhatian, memotivasi siswa, sehingga di antara cara memotivasi siswa pun ada berbagai macam cara, di antaranya mengajukan pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal dalam kesiapan belajar. Hingga peserta didik di samping kita berikan ataupun seorang guru memberikan motivasi siswa atau memotivasi siswa untuk memahami betapa pentingnya mempelajari materi yang akan diajarkan sebentar nanti atau pada saat itu.
Kemudian diajukan pertanyaan pemantik dan memberikan motivasi. Motivasi pun tidak berfokus pada materi yang mau diajarkan. Jadi bisa saja memberikan nasihat, memberikan pentingnya belajar yang baik, menjadi seorang yang sukses dan bisa membahagiakan orang yang dicintai seperti orang tua dan yang telah memperjuangkan. Jadi boleh dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di samping memotivasi dalam hal keinginan belajar siswa terkait dengan materi, dalam hal ini mata pelajaran pendidikan agama, juga siswa itu sendiri atau peserta didik itu mampu ataupun dapat menyesuaikan diri dengan penuh perhatian mempelajari materi yang diajarkan oleh seorang guru. Yang kedua, menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Nah, pada poin kedua ini, seorang guru harus punya inovasi. Inovasi itu artinya ada berupa pembaruan ataupun berupa kreativitas dalam menggunakan model. Jadi kalau di masa sekarang atau di zaman sekarang dengan canggihnya teknologi, maka pada poin ini guru diminta untuk mampu mengaplikasikan dengan media. Kemudian model-model pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran itu termasuk teori-teori belajar, itu juga. Kemudian model pembelajaran yang project terkait dengan problem based learning atau project based learning itu harus dikuasai oleh seorang guru. Kemudian pendekatan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Jadi metode yang digunakan metode yang kekinian, yang itu bagaimana seorang guru mampu menguasai metode itu, dan itu pada proses pembelajaran IKM ini guru ini hanya sebagai fasilitator. Jadi siswa atau peserta didik itu yang lebih menguasai ataupun yang lebih aktif dalam proses menganalisis ataupun mendiskusikan materi yang diajarkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pembelajaran problem based learning. Nah, ini ada hubungannya dengan yang pada poin 2 tadi. Jadi bagaimana seorang ataupun peserta didik ketika diterapkan oleh guru dengan menggunakan model problem based learning atau project based learning, ini peserta didik diberikan keluasaan atau kebebasan untuk mencari ataupun mendapatkan ataupun di awal dengan mengidentifikasi permasalahan sampai pada mencari solusi dan dapat menghasilkan proyek atau karya daripada kegiatan belajar siswa atau peserta didik. Yang berikut menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna. Mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna itu terkait dengan meta kognitif daripada materi itu. Bagaimana pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru itu memiliki manfaat, memiliki tantangan atau sesuatu yang menginspirasi, sehingga peserta didik terpanggil ataupun ikut serta dalam keaktifan dalam kegiatan belajar, terutama materi yang diajarkan oleh seorang guru.
Yang kelima, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa jadi atau bisa saja lingkungan, kemudian apa saja yang berada pada eh, keadaan siswa itu sendiri. Jadi termasuk sumber belajar itu kalau sekarang menggunakan handphone, itu juga bagian dari sumber belajar. Dan lingkungan, kemudian tempat apa namanya tempat untuk menguji kompetensi mereka seperti laboratorium dan atau bahan ajar yang apa namanya yang intinya pembelajaran itu dapat bermakna. Jadi bagaimana belajar peserta didik itu yang dihubungkan dengan sumber-sumber belajar tadi, sehingga sumber belajar itu sendiri termasuk lingkungan, ataupun dalam hal ini mungkin sumber belajarnya dari alat komunikasi, melalui internet dan lain sebagainya, itu termasuk penunjang daripada belajar peserta didik. Dan yang berikut, kemampuan menggunakan teknologi. Nah, dalam mengajar, guru pun ini harus memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kalau dulu ataupun pada masa pandemi ini memberikan hikmah kepada seorang guru bagaimana di masa itu menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran secara daring. Nah, itulah yang dituntut oleh keadaan masa kini. Di antara aplikasinya itu ada Google Drive, Link, Web, Classroom, dan sejenisnya. Walaupun sudah tidak pandemi, ataupun dalam keadaan darurat seperti tahun sebelumnya, tetap hal ini harus dikuasai oleh seorang guru sehingga memudahkan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan menggunakan media pembelajaran, baik media konvensional maupun digital. Konvensional itu contohnya menggunakan alat tulis atau papan tulis, menggunakan spidol, menggunakan catatan-catatan, itu masih bersifat konvensional. Nah, bagaimana seorang guru bisa terampil tidak hanya pada konvensional saja, media-media konvensional tadi, tapi juga harus yang bersifat digital. Jadi menggunakan menggunakan aplikasi, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan proyektor atau dengan materi-materi ajar dalam misalnya PPT, ya, kemudian ditampilkan pada saat pembelajaran. Yang kedelapan, mengintegrasikan kemampuan critical thinking. Nah, pada materi yang diajarkan guru dalam proses pembelajaran, ini siswa atau peserta didik ini diharapkan akan lahir proses ataupun kemampuan daya nalar peserta didik itu bisa kritis, kemudian melahirkan kreativitas. Di samping mereka kritis terhadap menganalisis materi itu, mereka pun akan kreatif. Jadi mungkin dari mencari permasalahannya, ya, sampai pada mencari solusi. Kemudian diskusi-diskusi antar sesama teman atau berpasangan. Nah, ini juga yang harus muatan dalam pembelajaran yang direncanakan oleh seorang guru. Hingga suasana pembelajaran pada saat itu dapat ataupun aktif, ya, tidak vakum. Jadi hidup dan mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Yang kesembilan, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Nah, dalam materi ini sebenarnya pemahaman tentang HOTS ini bukan berarti materi itu sulit.
bukan materi itu sulit dipahami, tetapi bagaimana isi materi yang disampaikan atau diajarkan oleh guru itu dapat memancing, menstimulus daya nalar peserta didik itu untuk lebih kritis, ya, untuk lebih kritis merespon daripada materi yang sifatnya hot study. Nah, di situ guru akan mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menelaah, menganalisis, maupun memahami materi yang diajarkan yang bersifat kontennya bersifat hots. Termasuk juga pada soal-soal evaluasi baik itu formatif maupun sumatif, itu bukan berarti sulit, tetapi bagaimana peserta didik itu distimulus untuk bisa berpikir kritis terhadap materi ataupun soal-soal yang sifatnya hot study. Yang ke-10, kemampuan mengkontekstualkan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata pada nilai moderasi beragama. Nah, materi yang diajarkan guru itu hendaknya mengkontekstualisasikan, artinya tidak bersifat teori, tidak hanya bersifat teori saja, tetapi bagaimana teori itu bisa dihubungkan dengan lingkungan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang diajarkan guru itu mampu diaplikasikan, mampu dipraktekkan dengan kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik itu sendiri. Ya, kalau tadi saya contohkan misalnya zakat, bagaimana zakat itu kita hubungkan dengan keadaan yang terjadi sekarang, gitu. Jadi permasalahan itu permasalahan yang terjadi kita hubungkan, dan seorang guru harus kreatif dalam mencari solusi. Tidak hanya menghubungkan saja, tetapi siswa atau peserta didik ditinggal ketika selesai pembelajaran itu mengalami kebingungan. Tidak seperti itu. Artinya di samping menghubungkan dengan kenyataan sekarang atau dalam kenyataan sehari-hari, juga bagaimana peserta didik bisa terarah dalam mempraktekkan daripada materi yang diajarkan. Kemudian mengintegrasikan materi dalam kehidupan yang nyata, orientasi pada nilai moderasi. Moderasi beragama itu lebih kepada toleransi. Jadi bagaimana peserta didik itu toleransi ketika mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan apa yang diterima di sekolah, maka seorang guru memberikan muatan-muatan toleransi, ya, moderasi beragama, sehingga bisa menghargai hasil karya orang lain ataupun daripada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik ketika dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira itu Pak dosen yang bisa saya jelaskan mengenai 10 poin uji praktek. Terima kasih Pak. Dilanjutkan dengan praktek. Dan jika menggunakan PPT, silakan Anda sebagai co-host sekarang. Ya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, jadi pada hari ini sebelumnya kalau saya tanya kabarnya gimana kabar hari ini, jawabnya sehat, baik, sehat dan semangat. Ya, apa kabar hari ini? Oke, luar biasa semangatnya. Kalau saya tanya selamat pagi, maka jawabnya pagi, pagi, pagi. Ya, selamat pagi. Ya, bagus. Adik-adik sekalian, pada
kesempatan ini, pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang sejarah, ya, tentang sejarah. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan insya Allah mendapatkan ataupun bermakna dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita awali segala aktivitas ini ataupun kegiatan ini dengan melafazkan atau dengan doa, ya, melafazkan doa atau membacakan doa. Yang doa ini tentu saya minta satu orang siswa atau peserta didik untuk memandu doa. Silakan. Ya, terima kasih yang telah memimpin doa. Pada kelas ini berjumlah 8 orang, ya. Nah, saya absen dulu. Jadi kalau saya sebut nama, maka sampaikan hadir, ya. Pertama, Jamaluddin hadir, ya, bagus. Ada Mihra, ya, hadir, ya. Jumatia, Endang, ya, bagus. Ada Lalu, Amran, dan Husnia hadir. Alhamdulillah, ya, hadir semuanya. Oke, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran ajaran Islam. Nanti sebelum kita masuk pada pembahasan, adik-adik sekalian, pada pertemuan yang lalu kita pun telah belajar materi tentang sejarah, ya, tentang sejarah. Itu sejarah yang kita sudah bahas minggu lalu adalah beberapa teori bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Maka hari ini kita akan belajar tidak hanya sejarah itu, tetapi bagaimana peran daripada tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Mungkin adik-adik masih ingat materi sebelumnya? Ya, masih ingat, ya? Ya, baik, ada teori Gujarat, ya. Kemudian ada teori apa lagi? Teori Persia, teori Mekah, ya. Nah, untuk teori yang sudah ada dipahami tadi, kan sudah tahu semua pada kapan Islam masuk ke Indonesia itu dengan teori-teori tadi. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, bagus. Jadi teori Gujarat itu masuk ke Indonesia, ataupun teori Gujarat, atau dalam pemahaman teori Gujarat, Islam dibawa oleh pedagang Gujarat atau dari India pada abad ke-13, mantap, 13 Masehi, ya. Kalau teori Persia abad ke-15. Abad ke, ya, 15 atau 13? Oke, 13, ya. Kalau teori Mekah itu pada abad ke-7 Masehi, ya, mantap. Jadi itulah waktu ataupun ya, waktu atau pada masa atau pada tanggal dan atau kapan Islam masuk ke Indonesia, yang sudah disebut tadi ada beberapa.
apa namanya, dari segi penentuan tahunnya, ya, atau pada abadnya, itu tadi sudah disampaikan. Nah, pada kesempatan ini adik-adik kita akan belajar bagaimana peran tokoh ulama Indonesia, tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Nah, adik-adik mungkin ada yang tahu tidak terkait dengan tokoh ulama yang ada ataupun penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nggak ada yang tahu? Mohon maaf adik-adik, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi mohon maaf Pak Guru lupa di awal. Kemampuan yang diinginkan ataupun tujuan yang diharapkan dalam materi ini, pertama adik-adik mampu menjelaskan kembali sejarah, ya. Jadi yang sudah dipelajari pada hari ini dijelaskan kembali, kemudian peran tokoh. Nah, peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu membuat bagan tokoh ulama itu sendiri, ya. Jadi mungkin bisa bisa membuat bagan, misalnya tokoh siapa itu lahir dan wafatnya kapan, kemudian menyebarkan ajaran Islam berapa lama, itu dan sebentar dibuat pada bagan-bagan nanti hasil kelompok atau dibuat secara kelompok. Yang berikut, adik-adik ketika sudah mampu menjelaskan, membuat bagan daripada tokoh-tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, adik-adik mampu mempraktekkan, membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan atau keteladanan sebagaimana contoh yang diberikan oleh para tokoh ulama penyebar ajaran Islam. Jadi tidak hanya sampai pada teori saja atau sampai memahami saja atau hanya sekedar buat bagan siapa tokoh penyebar ajaran Islam atau tokoh ulama, tetapi harus mempraktikkan atau membiasakan atau melahirkan perilaku terpuji, yaitu keteladanan dari siapa? Dari tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam itu sendiri. Oke, saya lanjut untuk yang tadi pertanyaan saya. Ada yang tahu tidak mengenai siapakah atau siapa sajakah tokoh penyebar Islam di Indonesia? Ada? Oh, Wali Songo, ya bagus. Jadi Wali Songo itu biasa di mana? Ataupun tokoh yang lahir di mana? Jadi tokoh yang lahir di mana? Atau ulama yang menyebarkan ajaran Islam di mana? Di Jawa. Oke, mantap. Kalau di Makassar sendiri, ataupun ada yang dari Makassar, ya? Ya, Makassar misalnya siapa? Syekh Yusuf. Ya, mantap. Kalau di Gorontalo, ya, ada yang dari Gorontalo? Nah, ada dari Gorontalo? Ya, siapa pembawa ajaran Islam di Gorontalo? Nah, yang kalau ada sekarang yang disebut dengan Sultan Amai, apakah itu bagian daripada tokoh ulama yang membawa ajaran Islam ke Gorontalo? Ya, bagus. Masuk ya. Dan masih banyak lagi para tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Yang jelas setiap daerah itu pasti ada tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan, kesungguhan sehingga Islam bisa terterima. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, kalau ada yang bisa jawab, ya, mengapa ajaran Islam mudah terterima di Indonesia? Mengapa ajaran Islam mudah terterima di Indonesia? Kira-kira apa yang menjadi faktor sehingga masyarakat ataupun rakyat atau umat
menerima daripada Islam itu sendiri di Indonesia. Ya, bagus. Jadi karena cara yang disampaikan dengan cara yang baik, yang lemah lembut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang sudah menjawab. Baik, lanjut yang ketiga yang Pak Guru ingin tanyakan, apa saja yang harus dicantumkan dalam bagan nanti? Nah, kan sebentar akan buat bagan. Kira-kira apa? Atau sebelumnya siapa yang tahu apa itu bagan? Ya, peta konsep? Ya, bisa. Atau apa? Penjelasan yang dibuat dalam bentuk gambar ya? Oke, boleh, boleh. Ya, mantap. Tepuk tangan dulu. Dalam bagan itu sendiri nanti adik-adik akan mencantumkan sebentar akan menentukan siapa tokoh agama yang atau tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam, dari biografi beliau, kemudian masa beliau menyebarkan ajaran Islam. Ya, dari sekalian. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekali lagi beri apresiasi dulu, ya, luar biasa. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan Pak Guru akan sampaikan materi awal, ya, pun sedikit pengantar materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Ya, jadi adik sekalian, ini materinya, materi yang kita akan bahas bersama, ya. Yang pertama adalah sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Ini kompetensi yang diharapkan lagi dikuasai oleh adik-adik dalam materi hari ini atau dalam pertemuan hari ini. Nah, ini tujuan yang, mohon maaf, ini dulu. Ya, mohon maaf, ini layar pertama ya. Mohon maaf tadi agak keliru. Jadi yang pertama ini sebagai judul materi yang Pak Guru akan ajarkan pada hari ini, yaitu sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Ya. Jadi adikku sekalian, kalian kelas 10, maka fasenya fase E, ya, itulah panduan kurikulum yang harus Pak Guru sampaikan pada judul ini, ya. Kemudian ini tujuan yang Pak Guru sampaikan tadi, ya, saya pertegas kembali. Atau bisa dilihat saja sebagai penegasan kembali ataupun penguatan kembali terhadap tujuan yang Pak Guru sampaikan di awal tadi. Kemudian, nah ini materinya, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, ada 3 teori Gujarat. Ya. Ini teori Gujarat tadi adik sekalian, yaitu para pedagang Islam yang dari India, yang Islam dari India yang itu membawa ajaran Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Nanti ada beberapa pendapat ya, jadi ada yang mengatakan di abad ke-7, di abad yang jelas setiap sejarah itu ada terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kapan masuknya, kapan pedagang India membawa ajaran Islam ke Indonesia. Nah, ini yang berikut, mohon maaf ini agak, coba saya beri, ini tidak muncul adik-adik ya, tidak bisa kelihatan ya, coba saya dulu, maaf ya. Ya, ganti warnanya ini. Yang kedua, teori Persia. Ini teori Persia ini, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang. Jadi
Ini pedagang Persia yang melakukan perjalanannya ke Indonesia sehingga ke Gujarat, ya, sebelum ke Nusantara, itu membawa ajaran Islam pada abad ke-13. Jadi teori Gujarat pada abad ke-13, kemudian teori Persia juga pada abad ke-13 Masehi. Nah, terakhir teori Mekah. Nah, ini sebagaimana Anda sudah pahami, Pak Guru hanya memperjelas kembali. Teori Mekah itu orang-orang Arab, ya, termasuk para pedagang, ya, jadi yang beragama Islam. Ini menurut Profesor Buya Hamka, ya. Beliau menyatakan bahwa maksudnya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Baik adik-adik, itu sekilas materi ataupun tujuan pembelajaran yang pertama. Ini yang kedua adalah dalam mengembangkan, ya. Oke. Jadi dalam mengembangkan ajaran Islam, dalam menyampaikan ajaran Islam, mengembangkan ajaran Islam di muka atau di bumi Nusantara, dulu Indonesia disebut dengan Nusantara. Nah, para tokoh ulama itu sendiri di antaranya, ya. Jadi Wali Songo itu di antara tokoh ulama, ya. Ada nanti yang namanya kesultanan, ada namanya raja, ya. Ini di antara tokoh ulama yaitu Wali Songo. Jadi kita fokus saja pada Wali Songo itu sendiri. Apa saja peran mereka dalam menyebarkan ajaran agama di Indonesia? Itu strategi, ya. Lebih kepada bagaimana cara ataupun strategi dalam hal ini, tentu peran daripada tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Yang pertama dilakukan dengan cara tadrij, bertahap. Jadi bagaimana bertahap, ya, bertahap dalam menyampaikan ajaran agama, tidak sekaligus. Nah, jadi tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Jadi melalui proses penyesuaian dengan lingkungan atau budaya setempat, yang tentu kadang ditemui oleh para alim ulama atau para ulama ini bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya ada minum tuak. Minum tuak itu bahasa lainnya minum arak. Dan ada dulu namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya kepada hal-hal yang gaib. Ya, kalau dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang keramat, keris, ya, azimat dan yang dibuat azimat dan lain sebagainya. Nah, hal ini diluruskan oleh para ulama tadi, para wali songo dengan metode dakwah yang penuh kelembutan, kedamaian. Sampaikan dengan cara yang baik. Itu yang pertama, peran ataupun strategi dakwah daripada para alim ulama. Ya, yang kedua, dengan cara adamul haraj. Adamul haraj ini tidak menyakiti. Ya. Nah, para wali, jadi para wali ini tidak menyebarkan ajaran agama dengan mengusik. Apa itu mengusik, ya? Artinya langsung menolak begitu, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu daripada kepercayaan yang ditemui pada saat itu, ya. Namun memperkuat dengan cara yang Islam. Jadi dengan ciri Nusantara ini berbagai macam budaya, ya, berbagai macam suku, ya, berbagai macam bahasa. Inilah yang ditemui oleh para alim ulama, ya, berbagai macam etnis, ya, sehingga para wali dengan cara tidak merusak budaya yang ada, tetapi bagaimana budaya yang ada itu diakulturasikan, artinya dihubungkan dengan Islam itu sendiri.
Ada beberapa budaya yang sampai hari ini dipraktekkan, ya, yaitu memberi ketika di kuburan memberi bunga-bunga yang tidak seharusnya bunga, ya, bunga yang dari kepercayaan mereka, ya. Itu menabur bunga itu bagian daripada akulturasi pemahaman keislaman dengan budaya setempat. Termasuk hari ini kalau berdoa, jadi pernah lihat orang berdoa pakai apa? Pakai, iya, pakai bara, ya, pakai api dan sebagainya. Kemudian kemenyan, itu tradisi Hindu pada waktu itu. Nah, namun dihubungkan dengan agama sehingga tidak tertolak daripada eh, budaya itu, tapi di dibungkus ataupun dimingkai dengan ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga ketika menabur bunga, baca doa, kemudian ketika doa dengan bara tadi, dengan adanya bara tadi sama kemenyan, kemudian pakai doa, gitu. Itu namanya cara daripada ulama. Nah, di antara peran lainnya adalah apa ini? Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Ya. Jadi kalau ini, kalau tadi kan strategi dakwah Wali Songo. Nah, kalau pada bagian ini dijelaskan bagaimana Wali Songo itu berdakwah dengan waktu yang tidak sedikit, ya. Dilakukan tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, lemah lembut. Nah, kita harus tahu sendiri, ya, atau kita harus pahami siapa saja, ataupun kita harus ketahui siapa saja yang dimaksud pada Wali Songo tadi. Nah, ini ada 9, ya. Bahasa Jawanya wali, ya. Nah, bahasa Jawanya songo. Songo itu 9. Nah, hingga ada 9 wali. Wali itu siapa? Ada yang tahu? Oke, yang dekat dengan Allah, mantap. Apalagi? Wali yang punya amal ibadah, oke, mantap, bagus. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi wali, ya, yang jelas yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau songo itu bahasa Jawanya ini 9. Jadi wali songo ada 9. Sunan Gresik, Sunan Ampel, ya. Nanti buatlah bagan seperti ini nanti. Tapi ini bagannya tambah lagi dengan ini kan baru lahirnya, ya, sama wafatnya. Mungkin sejarah dakwahnya seperti apa. Lanjut. Nah, nanti dibaca saja. Sebentar dibuat bagannya. Nah, ini mau metode, ya. Kalau tadi strategi 2, secara bertahap. Kemudian dengan proses akulturasi. Yang berikut ini secara metode ceramah, ya. Ceramah itu menyampaikan secara lisan, ya. Tanya jawab, diskusi. Jadi permasalahan di lapangan ataupun pada masyarakat atau umat itu langsung ada tanya jawab bersama ulama atau wali songo, sehingga terjawablah persoalan itu dan mudah dipahami sehingga mereka menerima Islam ini dengan juga metode para ulama wali songo itu yaitu keteladanan. Jadi perilaku para wali songo itu, ya, baik, ya, mencerminkan keteladanan. Kemudian pendidikan mereka, ya, luar biasa dari pesantren dengan cara memberikan pengajian juga. Jadi ada sekolah-sekolah, ya, yang itu disampaikan ajaran-ajaran agama. Ini kesenian juga. Kalau di Jawa itu ada wayang, ya. Jadi wayang itu dihubungkan dengan agama dan silaturahmi. Jadi mereka lebih banyak berbaur bermasyarakat sehingga mudah terterima.
Jadi sekalian terakhir hikmah dan pesan daripada dakwah Wali Songo. Adik-adikku sekalian, saya beri waktu kalian dan saya akan bagi kelompok untuk membuat bagan ya. Jadi membuat bagan. Jadi bagan itu adikku sekalian. Nah ini buat seperti ini ya. Silakan saya bagi kelompok. Yang pertama diketuai oleh Jamaluddin. Dan yang kedua diketuai oleh Lalu. Yang ketiga diketuai, saya langsung bagi saja adik-adik ya. Yang ketiga diketuai oleh Mihra. Keempat diketuai oleh Amran. Nanti yang sisanya silakan mencari pasangannya ya. Yang jelas dalam satu kelompok itu 2 orang. Saya beri waktu adik-adik untuk membuat bagan dan bagan itu dipresentasikan. Ya silakan. Berapa lama dibutuhkan untuk membuat bagan? 10 atau 5 menit saja bisa? Oke. Oh 10 menit ya. Baik adik-adik sekalian, silakan siapa yang sudah selesai paparkan. Ya bagus, kelompok 1 ya silakan sampaikan bagannya dan diceritakan daripada bagan itu sendiri apa yang terkandung dalamnya. Ada apa saja dalam bagan itu dijelaskan atau dijelaskan poin-poin apa saja yang ada dalam gambar itu. Oke bagus, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Ya, adik-adik sekalian, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan dan pada akhirnya adik sekalian terima kasih yang telah partisipasi pada materi atau kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan hari ini mampu memberikan motivasi kepada kita semua betapa pentingnya kita mengingat akan sejarah dan keteladanan para alim ulama yang membawa ajaran Islam di Indonesia. Ada yang bisa mengulangi, adik-adik? Nanti tugasnya ini Pak Guru akan periksa dan nanti saya akan sampaikan minggu depan hasilnya. Apakah tuntas atau akan tuntas ya? Apakah memenuhi kriteria atau belum memenuhi kriteria tugas. Nah, adik sekalian, siapa yang bisa mengulangi materi yang kita bahas hari ini? Ya, silakan, ada yang bisa? Oke, bagus. Ya, beri tepuk tangan dulu atau aplaus dulu atau semangat kepada adik Jamaluddin telah mengulang daripada materi yang dibahas tadi. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, bagus. Adik Mihra, ya. Yang lain? Oh, sudah sama, ya. Oke. Enggak apa-apa, ya. Silakan. Ya, bagus. Jadi, lalu. Ya. Baik, adik sekalian. Jadi, peran tokoh ulama itu sangat penting dan sejarah itu tidak bisa dilupakan. Bagaimana 3 teori tadi tetap diingat dan peran ulama siapa saja diingat dan insya Allah menjadi teladan buat kita semua. Insya Allah minggu depan adikku sekalian kita akan masuk pada materi tentang sebelumnya di akhir materi ini saya kasih tugas kalian menjawab soal di rumah ya, jadi PR di rumah menjawab soal yang terdapat pada lembar evaluasi ya. Lihat halaman 118 nanti kerjakan di rumah ya. Setelah itu kita akan masuk pada minggu depan merefleksikan ataupun mengevaluasi materi yang kita dapat hari ini dan tugas kelompok hari ini dan PR nanti Pak Guru akan periksa minggu depan dan kita akan masuk pada materi selanjutnya. Demikian adikku sekalian dan akhirnya kita berdoa pada Allah semoga pertemuan hari ini bisa bermakna. Kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Saya kira cukup ya Ya Pak. untuk Saudara Isran, dan untuk selanjutnya kita memberikan catatan pada bagian akhir, yakni membaca tulis Al-Quran. Disilakan Anda membuka siapkan Al-Quran dan Anda bisa membuka Ayatnya Pak Dokter yang saya mau baca. tunggu, saya bukakan surah ya. Buka surat Al-Furqan juz 18. Ya, disilakan. Ya siap Pak. Sampai Ayat Pak. dengan ayat 10. Ayat 8 sampai 1 sampai 10. 1 sampai 10. 18. Sudah ditemukan? Tapi Pak, surat Al-Furqan. Tabarakalladzi juz 18 halaman 359. Iya. Ya, ya Pak. Ya Pak, mau dibacakan? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. للذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا صدق الله العظيم. Oke, silakan Anda menuliskan surah Al-Furqan untuk ayat 1 sampai dengan 2. Itu saja. Izran, Ya Pak. kamu merekam ya? Iya Pak. Nanti kirim ke saya rekamannya juga ya. Iya Pak. Rupanya saya tidak sempat merekam tadi.
Lagi masih ada sementara ini. Masih sementara ujian. Iya, baru yang ke-6 ini. Masih yang ke-6 lagi ini sementara ya. Sementara. Ada ujian. Ada ujian apa? Baru belum kelar semua mau kasih berhenti. Tidak usah urus kok itu sampai di rumah kong. Sudah. Siapa yang sendiri emangnya anak-anakku mau takut sendiri. Masa Henry mau duluan pulang dari papa? Sudah. Pasti ada. Sok saja kemarin yang nggak pada ini. Sudah. Sudah. Tunjukkan. Kasih angkat lagi. Jadi putih itu Izran. Kita cari posisi yang bagus. Putih. Masalahnya di belakang kamu kan putih, di belakang background itu. Coba pas di muka wajah kamu. Iya, itu bisa. Coba lagi. Lupa. Lebih lebih nampak. Oke, cukup. Saudara Izran, Ya, Pak. nanti hasil rekornya dikirim ke saya. Rupanya sama saya itu kok tadi saya merekam tiba-tiba nihil sini. Nanti dikirim ke saya ya. Iya, Pak. Ya hasil. Iya. Oke. Saya kira cukup untuk Saudara Izran lebih diasah kemampuan anak-anak seiring dengan kemampuan kamu dalam membaca Al-Quran, maka juga dikembangkan di tingkat
sekolah agar taman pengajian dikembangkan di situ supaya lebih melatih kemampuan baca dan tulis Al-Quran bagi siswa-siswi di sekolah menengah atas itu. Ya, Kasih, Pak. saya kira demikian. Kita akhiri ujian komprehensif untuk Saudara Izran Lasoma. Nanti kita ketemu pada tahapan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.